Shalom Manbanta Krina, pelayan KKR GBKP, ijapa peringan kita gundari. Saka kita pak sana jumpai bas sermon bahan kebaktin KKR Minggu tanggal 20 Mei 2023. Nampati kita guna ngelayasi bahan tenda, mari ras kita toto. Bujur Tuhan katakan kami manbalu, diberikan kami waktu, ras kesempatan guna sikap ibas bahan pengajaran kami. Mindo kami maka kesasi balia sinampati kami guna patangkat surah-surah ruman kami pelayan KKR bagi bebas kami nak zaman anak KKR. Ibenakan kami persikapan kami bas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Kekelangan Tuhan mari sioge bahanta Minggu tanggal 20 Mei enda si peringati selalu minggu nusurna kesas badia hari turunnya Roh Kudus. Maka kelas ta ibahan jadi kelas gabungan sia turkan rekrutkan situasi ibas ingan pelayanan tas skala-skala. Maka bahan ogen tapi sada ngenca mari siogera duras repalaskan kitab Perjanjian Baru Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Mari siogera seras bangenda kata di bata. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, sejenda pengogenta pelayan KKR, guru-guru KKR si kelengi Tuhan, minggu enda tentunya hari yang sangat istimewa. Minggu yang selalu kita peringati dengan suasana yang istimewa juga. Ija mulai proses Minggu Pasion, maka Jumat Sembelin, maka na Paskah, maka nangkih Yesus ke surga, warienda, wari 50 kenca Yesus keke basmatianari, sigelari hari Pentakosta, Penta 50. Setelah 50 hari Yesus bangkit, 40 hari dia berjalan-jalan di muka bumi, naik ke sorga disaksikan oleh murid-murid, maka bagi janjina nusurme
kesaksian dia. Dan disebut dengan hari Pentakosta. Enda lebih pengantar si perlu si terangkan man agi-agi takari. Nampati agi-agi kita berbicara tentang Pentakosta. Setiap tahun kita merayakan hari Pentakosta. Apakah Pentakosta itu sebenarnya? Nah, jana ugaka maka baci pulung kala intermije. Tentu si bangka sedikit latar belakangnya lagi mundur cerita kita. Karena ketika hari Pentakosta itu tiba, beberapa hari sebelumnya, kerina murid-murid Yesus pulung bas ada rumah. Maka entrem kala pulung ibas kota Ija pulung ia i Yerusalem bukan karena merayakan Paskah Yesus bangkit dari kematian. Engkai sebab Yesus juga baru beberapa hari mati bas kayu persilang peteluarikan go keke si belaskan kita si gelari kita Paskah. Tapi Paskah yang membuat orang-orang itu berkumpul di Yerusalem. Kerina bangsa Israel singgo marpar merah berkumpul merayakan Paskah. Paskah yang diperingati sebagai bebasnya bangsa Israel dari Mesir. Maka bagi pesta panen, pesta pengatakan bujur kerina kala artadah ate reh ku Yerusalem. Ini pesta keagamaan yang luar biasa. Jana ije kame nusur kesasi badia. Jadi banyak orang menyaksikan bagaimana Allah menepati janjinya. Enda bukan kebetulan, tapi sudah memang dirancang oleh Allah. Sinan sada-sada tekstar man bantal be guru. Tas enda pe menjili si ban bas pengantar. Tentu guru-guru si kelengit Tuhan kai lebih refleksi man bantah guru arah ogen tenda. Ketika hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul, baik ajar-ajar Yesus pulung basada rumah bagai pekrina kala i daerah perserakan. Bangsa-bangsa nomaden kumpul di kota tersebut dengan tujuan yang berbeda. Ya, lainnya dah ini, tapi pulung ia rembang ije. Maka iidahna sesama sapi-sapi ajar-ajare nusurme nusurme idatas langit nari sora si megang angin si meter dem basada rumah ijaya kundul. Jadi ajar-ajare kundul ia basada rumah pulung ia ije lid angin si meter olu sora si megang. Mungkin ini salah satu dari bentuk alat peraga. Apakah alat peraga kita dalam bentuk video atau gambar, atau kita langsung memperagakan guru ya, seperti bermain drama. Si ban sora megang. Apakah kita punya rekaman atau sora guru? Uga sora angin si megang. Muter narus-narus sengget ras biarkah ngajar-ajare. Maka Nina tampaklah bagi mereka, akulah buku ida bastakalku, tapi temanku idah na bastakalku. Lid ida stakal nanina seperti lidah-lidah nyala api, tapi lama sangbukna. Nah ini perlu alat bantu gambar atau video kalau kita bisa buat dengan infocus atau metode PowerPoint begitu ya. Muncullah lidah-lidah api di atas kepala mereka, tapi rambutnya tidak terbakar. Enda masih jadi simbol sebenarnya hari Pentakosta. Nusur kesaksi badia seperti lidah api menghinggapi semua kepala para rasul ajar-ajar Yesus si 11. Kemudian Judas Iskariot meninggal dan mereka mencari penggantinya dan kembali menjadi 12. Nah, maka di bantu alat peragana kali tentu gambar ajar-ajar ulah kam lantar. Anak-anak kita sudah jeli si ban gambar-gambar kaya rembang kapi itu kala gelanggo kudul jete tak. Dia tahu rasul-rasul itu sudah 12. Maka tepatlah ban gambarnya 12. Jangan salah mengambil alat peraga gelanggo pulung ge. Nah, encau ge mulailah ia ngerana. Ada orang yang menyaksikan. Setelah itu mereka keluar dan berbicara dalam berbagai macam bahasa. Catatan man bantah guru. Mana anak remaja ngo baci si terang kener sanak tangguh. Karena kita selalu melihat fenomena dan beberapa tahun ini pun selalu disuarakan, disenakan berbahasa roh. Apa itu berbahasa roh? Berbicara dalam bahasa roh. Ada orang mengucapkan kata-kata seperti yang sering kita dengar ya. Aku berbicara bahasa roh, jana ise berbicara bahasa roh, dia orang kepenuhan roh, dia orang hebat. Ise baci memahami saat dia juga orang yang kepenuhan roh. Ise lah baci ngangkai salah kepenuhan roh. Hati-hati dengan statement itu. Katakan man anak remaja.
Kainina jeda. Pengakuan orang yang ada di tempat itu ketika mereka memiliki kemampuan berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bagaimana pengakuan kalau sintrom? Mereka kan orang Galilea. Kenapa mereka bisa berbicara dalam bahasa kita? Bas ayat siwah sekubas ayat 11 dikatakan siapa saja yang ada di situ. Orang Parsia, Media, Elam dan seterusnya. Ukama kabaci yang rana bas bahasa ta. Mereka kan bukan orang-orang suku kita, bangsa kita. Mereka jelas orang Galilea. Tapi mereka bisa berbicara dalam bahasa kita dan kita paham. Berbahasa roh berarti mengucapkan perkataan yang dipahami oleh orang tertentu di tempat tertentu. Jadi laba-laba silaba tak kaya 15 nah. Kalau ada itu bahasa daerah atau bahasa negara ya silahkan. Tapi teks kita menyaksikan bahwa dia berbicara dalam bahasa bangsa-bangsa yang ada di tempat itu. Si pedua kan kai 11 nah harus jelas. Jangan asal berbicara maka sianggap bahasa roh. Gelah ulah salah pengajaran mana anak-anak ta. Gelah ulah bangga dia kepada sesuatu yang tidak tentu kebenarannya. Nina bas ayat jeda. Kai nina ikatakan na ibas kitab ela. Ia ngerana karena dibata. Ayat 11b. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ciri-ciri bahasa roh. Ada orang yang mengerti bahasa daerah sesuatu, daerah tertentu, negara tertentu, belahan dunia tertentu. Dan yang dia ucapkan adalah perbuatan-perbuatan besar Allah. Langat dingerana ia karena kebenaran dirina atau hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan dengan Allah. Elabu bahasa roh. Jadilah jadi sebuah kebanggaan kita bisa berbahasa roh. Ras tidak perlu disombongkan apalagi berbohong. Begini teman anak-anak. Siapa yang berbahasa roh? Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Siapa itu? Ke-12 rasul. Jadi adik Isung pun bagaimana dengan guru-guru? Apakah kita juga terkontaminasi dengan orang yang kepenuhan roh? Apakah kita juga harus kepenuhan roh? Tapi lah kali singang kasa. Gak ulai kita main-main dengan orang yang berbahasa roh. Apakah kita pernah berbahasa roh? Bisa saja. Beri Tuhan bantah karunia ngerana kita ibas daerah tertentu, bahasa negara tertentu. Labo pernah si pelajari tapi si belas kan rasli kalak mengerti. Eda diri kalak belas kan caian cangang kasa. Eda gak perlu dianalisis. Karena teks kita berbicara orang-orang yang mendengar itu mengerti. Dan setiap ajar-ajar di tempat berbicara bukan dengan bahasa ibu mereka yaitu bahasa Galilea. Tapi mereka berbicara dengan beberapa macam bahasa sesuai dengan orang yang ada di tempat itu dan mereka memahami. Saja di kangkala singatakan saja kainina. Mabuk ngah nina nyindir tidak apa-apa. Ada orang mengatakan mereka sedang mabuk anggur yang manis. Tidak apa-apa. Itu bukan poin penting dari renungan kita hari ini. Jadi jelas mereka tidak mabuk. Fakta mereka tidak mabuk. Mereka bisa berbicara dengan benar, dipahami oleh orang tertentu di tempat itu. Dan mereka menceritakan kebenaran Tuhan. Dan itu bukan pengakuan para rasul, bukan pengakuan murid-murid, tapi pengakuan kalak si megi-megi. Ada ciri-cirina. Jadi di kitang teraku aku, lu gak boleh jelas sih bahasa roh. Yang mengaku adalah orang yang mendengar bahwa dia benar-benar bercerita tentang kebesaran Allah. Renungan membantah guru. Jadi kita apakah kepenuhan roh? Haruskah kita berbicara dalam bahasa yang lain kepada anak KKR? Kita kini kalau Indonesia. Rata-rata kalau Indonesia. Rata-rata kalau Batak Karo, Batak Toba, Simalungun. Dan ketika kita berbicara dalam bahasa Indonesia, jangan-jangan anak KKR kita tidak paham. Karena orang berbicara dalam kepenuhan roh dipahami. Karena dia berbicara tentang Tuhan, kebesaran Tuhan. Maka di ngerana kita, di luar kebesaran Tuhan, di luar dengan tema-tema kesaksian Alkitab. Kak si baci luang kakala, mantap si kak cerita alat peragata. Adilabo terinternalisasi man adek KKR ta. Menurut pertimbangan menurut pengalaman berbahasa roh talang. Jadi berbahasa roh bisa juga kita pahami sebagai ketika aku berbicara dipahami agi-agiku KKR, mereka mengerti bahwa aku berbicara tentang kebenaran Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar itu. Kita yang dilingkupi oleh Roh Kudus. Jadi kita guru-guru sermon.
Kita berdoa, bersaat teduh, supaya yang kita katakan itu, kita perkatakan itu, kita aminkan dulu. Dan orang-orang yang kita perdengarkan firman Tuhan, baik orang tua KKR di kelas balita, batita, baik anak KKR Takrina Sekurmaja, mereka memahami maksud pesan dari teks kita. Karena yang berbicara itu bukan saya, dia aku baca ke jagoan penak KKR. Secara pendidikan kita, anak-anak tak kreatif pintar. Tapi karena yang kita perkatakan itu adalah firman Tuhan, dan yang berbicara melalui kita itu juga Roh Kudus, angka harus begitu. Kak makanya itu tiap kali kita sermon olah alat peraga lebih darami. Alat peraga adalah pendukung untuk kita menyampaikan pesan, tapi bukan alat peraga yang keren membuat mereka paham, tapi Roh Kudus yang membuat mereka paham. Siapa yang bisa menerima Roh Kudus? Orang-orang yang berdoa, yang bersekutu. Kita guru-guru bisa menjadi orang-orang menyampaikan pesan Roh Kudus. Cakin kesaksi badai baskap ali bas pridin anak-anak go isingat kan ya. Maka isi si ngalokan di bata iberikan diri ne predikan ijeng goringan kesaksi badia. Roh Kudus selalu ada di dalam kita. Roh Kudus berdiam di dalam kita. Hanya saja bas perdana gluteda memola Roh Kudus si begikan sora-sora daging kita, keinginan kita, kemauan kita. Roh Kudus itu selalu di hati kita. Epe pertoton tak perlu kam anjar-anjar teman-teman pelayan KKR. Ketika Roh Kudus itu datang kan sama kayak tema kebaktian minggu, kebaktian dewasa, nusur kesaksi badia. Edape Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Metengat kita, mungkin ini pembahasan atau pemahaman. Nanti KKR kita juga begitu mengucapkan, mereka tidak paham. Ya Roh Kudus, kami undang engkau datang ke tempat ini. Laman tenahan kendu kesaksi badia. Ngoreh iya tupung hari Pentakosta res iya bas kita. Kerina kalak Kristen singaku kan Tuhan yang merai dirina. Ia laukan, ipredikan, ngakun kini tekan. Dia sudah berdiam di dalam dirinya. Roh Kudus laman tenahan kendu Roh Kudus. Apakah itu soal pembahasan, apa soal pemahaman? Tapi si jelas ulanai belaskan kami mengundang Roh Kudus. Kesaksi badia yang nenahkan kita maka kita ku gereja. Kesaksi badia si angkakan maka si angka kata di batae. Sama seperti orang-orang yang berkumpul di Yerusalem. Bukan kita yang memanggil Roh Kudus, tapi Roh Kudus datang karena Tuhan itu datang secara langsung. Man ajar-ajar man kita. Maka genduari, retoto kita hati-hati dengan teologi kita. Hati-hati kalau ulah siakap si tenahkan maka kesasi badia. Bas diri kap kesasi badia. Menina di bata redengah pagi aku. Kan enggak kita panggil. Redengah pagi aku kesaksian Alkitab. Mungkin guru-guru KKR, pelayan KKR bisa menggali beberapa teks dan menyampaikan kepada KKR bahwa tidak dipanggil Roh Kudus, tapi Roh Kudus datang. Teks kita salah satu bukti bahwa Roh Kudus itu datang bukan dipanggil, tapi karena dia berjanji akan datang kembali dalam bentuk roh. Si tadi isiklepa. Nah, kai si perlu menjadi poin-poin man anak KKR ta. Jadi basienda ada lagu-lagu. Ini poin penting, dekorasi poin penting, alat peraga poin penting, media poin penting. Pertama lebih disempatkan guru wakaf piga-piga kita juga sudah merancang karena rangkaian Paskah. Ornamen gereja juga harus kita lakukan. Hiaslah gereja dengan nuansa hari turunnya Roh Kudus. Apakah simbol-simbol atau gambar di dinding tentang apa ya, lidah api ya. Simbol-simbol warna gereja lidah api itu kan merah ya. Merah. Adisi dah nusurna kesasi badienda lidah api itu nuansa putih merah. Banlah ia bas dinding ta jadi lengape mulai kebaktian masuk dengar KKR tae nak bas moto na ada apa dengan dekorasi ini? Atau kita bisa buat flyer 2 hari sebelum hari H, 1 hari sebelum hari Minggu, kita bilang mari sama-sama kita mempersiapkan diri beribadah menyambut hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Nah, baca sebahan flyer ta, video-video pengajuk ini sudah menyambut ke hari Minggu. Maka kita guru-guru boleh juga ya memakai topi mungkin bandorah karton, cedas bandu gambar lidah api, dan semua guru-guru ketika mulai kebaktian memakai topi itu. Kenapa? Karena kita sudah menerima Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Anak-anak juga, atau mungkin guru bisa memberikan nanti potongan kertas ya, mungkin kita print atau kita copy berwarna ya.
gambar lidah api, kita gunting rapi walaupun kecil-kecil lah, saya mungkin ya sekitar 45 cm, gunting perbanyak. Nanti ketika kita bercerita, maka turunlah Roh Kudus atas ajar-ajar. Turunlah Roh Kudus atas kita semua. Bagikan sada-sada anak-anak ta. Lidah api yang tidak membakar, tapi memberikan spirit, roh. Lae kari babana muli. Kami hari ini memperingati hari turunnya Roh Kudus di nama Nanda Bapa. Ingat dan dekat. Karena anak-anak juga berbicara tentang simbol. Nah, Anda sih ingat bahwa ada suara gemuruh, dimulai dari ada suara gemuruh, kemudian hinggap lidah api di atas kepala dan mereka saling mengingatkan. Kemudian mereka berkata-kata dalam berbagai macam bahasa. Labu perlu praktekkan dulu dalam bahasa suku, bahasa Inggris labu bagai. Artinya kita mau katakan bahwa setiap orang di sana tercengang dan memahami. Jadi mungkin alat peraga yang bisa kita buat, gambar orang banyak yang melihat mereka kebingungan, yang menatap, mendengar, ada banyak mungkin ya gambar-gambar yang bisa kita siapkan, kita browsing juga, atau mungkin kita gambar sendiri ya, atau mungkin seperti bermain drama sesama guru dan kelas digabungkan, bisa juga si jadi ajar-ajarnya sesama guru ketika ada narator bagi si praktekkan, si dramakan nusur kesasi badia, dan mungkin mereka bisa berkata-kata sada singrana bahasa Karo, sada bahasa Indonesia, sada bahasa Inggris dari kalau memang mau dicoba gitu ya, mengucapkan satu ayat Alkitab misalnya. Artinya intinya ketika Roh Kudus itu turun membuat seseorang memiliki kemampuan yang sebelumnya dia tidak miliki. Siapa yang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, rendah hati, berdoa, membaca firman, punya persekutuan yang baik. Sehingga karunia roh itu, berbahasa roh itu sama dengan berbagai macam pemberian Allah. Kayak saja di bas kita nanti kan di tujuan kita baca isungkun anak-anak tak. Kayak saja si gejakndu pemerintah bas diri si labu perban kita latih, labu ban kemampuan ta, labu ban keahlian ta, tapi kita bisa mengerjakan. Mungkin ada menceritakan peristiwa tentang Roh Kudus supaya mereka bisa menceritakan turunnya Roh Kudus dan apa dampak Roh Kudus, apa respon orang banyak, apa juga respon beberapa orang yang tidak menyukai ini, dia memang mengejek ini namanya. Perlu juga mereka tahu bahwa tidak semua orang suka akan turunnya Roh Kudus. Maka sebutkan karya Roh Kudus dalam hidupnya. Misalnya, ya aku tidak pemberani, tapi adi isuruh bagi kupala palai baci kang aku ngerana. Bisa saya memimpin lagu ketika di upacara bendera, saya berani. Sebenarnya saya bukan keluarga pemusik. Saya berani memimpin doa, saya berani berpidato. Labo membutuhkan kecerdasan yang luar biasa seperti orang-orang pintar mata pelajaran tertentu. Tapi mari kita tanya, apa saja yang mereka rasakan, kemampuan-kemampuan yang mereka bisa lakukan setelah mereka berdoa atau setelah mereka diberikan support, dan kemampuan itu bukan kemampuan yang terlatih. Sebelum nalabo ia belum, tapi arkitekan lid dukungan, lid topangan, bahkan dia sendiri berdoa, dia memiliki sebuah keyakinan akan ku coba. Maka selanjutnya tugas anak kakak, maka kai peda ini mungkin di sekolah, mungkin di gereja, mungkin di lingkungan sosial. Kalau Anda ingin melakukan, mintalah pertolongan dari Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memampukan, menimbulkan percaya diri, memampukan kita supaya optimis. Maka Tuhan dukari ini, bukan Anda yang berdiri sendiri, tapi ada yang menopang, ada yang menemani, ada yang memberikan kita hikmat. Siapa? Roh Kudus. Jadi dia harus percaya Roh Kudus itu ada di hatinya. Ketika dia sendiri, dia percaya bahwa Tuhan ada bersamanya. Mungkin berngimbiar yang darat, ku kamar mandi biaran darat, dawarah kamar ku kamar mandi. Tapi karena dia tahu dia sudah didiami Roh Kudus, layan biar. Jalik beguning kala. Iya benar, mungkin di situ tempat angker, tapi dia bilang, ada Tuhan besertaku. Lah yang percicik. Orang yang peragu, orang yang minder, orang yang pemalu. Nah, kan dikatakan ya, orang yang mungkin tidak percaya diri, atau mungkin orang yang suka marah, tidak sabaran, baling egrina, mencari diam di Roh Kudus. Oh, bisa sabar. Jangan gampang tersinggung, jangan iri dengan teman-teman, jangan sesumbar.
ulah gampang berpikiran negatif kepada teman-teman. Siapa yang bisa mengubahkan itu menjadi orang-orang yang bersih, normal, netral di hatinya? Itu Roh Kudus. Dan terakhir Bangka, Nina Cenda berikan waktu untuk menulis tekad. Nah, kertas berikan kita bentuk gambar lidah api tadi sekitar 4-5 cm yang kita print berwarna itu. Berikan ke mana-mana, tuliskan tekad doje. Jangan rumah kali gantung kendo bagi bolongnya. Atau mungkin kita kasih di rumah kali bacis katakan jadi pembatas buku ndo. Ketika kita lihat dari depan gambar lidah api, kita tahu itu Pentakosta, Roh Tuhan ada di dalam kita, Roh Kudus ada dalam kita. Ketika kita balikkan, kita punya misi, kita punya tekad, kita punya perayaan, target ke depan, dan hanya Anda yang bisa mencapai itu. Anda yang bisa memenuhi apa yang Anda janjikan bersama dengan Tuhan. Ya emosi kertasi kita bandai. Maka rende kita ibas 3 lagu. Silit mungkin guru-guru perbanyak lagu-lagu dari kitab Mendenden, karena di kitab Mendenden cukup banyak lagu-lagu rohani yang berbicara tentang kesasi badia ya. Nusurmin kesatuan atau kesatuan nusurlah. Ada juga lagu itu ya. Dan ada lagu yang sudah cukup jarang kita nyanyikan. Ada lagu aku waktu sekolah minggu juga ini selalu dinyanyikan, bahkan bukan pada hari Pentakosta pun dinyanyikan. Ada usulan lagu, inilah hari ke-50 hari Pentakosta. Inilah hari ke-50 hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Jadi kenapa hari Pentakosta itu juga berbicara tentang pesta panen? Tapi Pentakosta yang kita bicarakan di teks kita ini adalah hari ke-50 peringatan nusur kesasi badia. Jadi dia pelajari 2 konteks, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan apa hubungannya? Bagaimana guru-guru si kelengit Tuhan kita demi kalau kesasi badia sila akap dungasuk kamar bansa selamenda. Ar kita ikan penampat Tuhan baci kita ngasuk maka menghargai akap pelayanan tak membantah kita pelayan KKR. Tuhan masuk-masuk, Tuhan memberikan hikmat, kemampuan lagi untuk memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kita. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Shalom.